Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari kitab Al-Mukhtasar Mufid yang ditulis oleh Zaid bin Faleh. Ini adalah kitab yang beliau tulis ringkasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bin Fauzan. Bahwasanya kitab ini berisi tentang tauhid uluhiyah. Tauhid ini terbagi menjadi tiga. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah seperti menciptakan, mengatur, mengurus, menghidupkan, mematikan dan sebagainya, memberikan rezeki. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka mengikhlaskan agama, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhidul asma wa sifat, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan rububiyah, seluruh manusia meyakininya bahwasanya tiada ilah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengadakan seluruhnya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa sekte yaitu seperti orang-orang ateis. Adapun masalah uluhiyah, disinilah terjadi perselisihan yang hebat di antara manusia, baik di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, karena berkaitan dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Adapun dalam tauhid asma wa sifat, di sini khusus hanya orang-orang kaum muslimin yang berselisih. Di dalam kitab ini kita akan mempelajari yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kitab ini kita akan mempelajari akidah yang benar, yang sahih, yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi sallallahu alaihi wasallam turunkan Al-Qur'an karenanya, yaitu ifradullah taala bil ibadah, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja yang telah menciptakan kalian, dan begitu juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tuhan yang bagaimana alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi ini hamparan sehingga kita bisa bercocok tanam di atasnya dan memelihara hewan ternak di atasnya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan air dari langit, dengannya Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak dan keluarkan buah-buahan yang banyak untuk kita. Begitu juga biji-bijian untuk rezeki bagi kita, yang mana kita makan dan kita jual. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian jadikan untuk Allah itu sekutu sementara kalian mengetahuinya. Inilah yang akan kita pelajari di dalam buku ini. Sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan. Juga dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh hidupku, sungguh salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini kita akan pelajari apa itu ibadah, kemana saja ibadah itu diberikan, dan apa konsekuensi apabila ibadah itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid, apa itu syirik, apa-apa saja syirik secara mendetail, syirik yang besar, syirik yang kecil, dan seluruhnya akan dibahas di dalam kitab yang ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara syahwat yang menghancurkan dunia